Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat apa saja fitur terbaru yang hadir di versi One UI 6.1 di handphone Samsung. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat apa saja fitur-fitur terbarunya satu persatu. Untuk fitur yang pertama adalah fitur transisi dari always on display ke lock screen dan juga home screen yang smooth dan seamless. Saat kalian unlock smartphone-nya dari always on display ke lock screen dan juga home screen, di sini terlihat perpindahan wallpaper-nya sangat smooth dan seamless. Untuk pilihan wallpaper-nya di sini terdapat beberapa pilihan wallpaper yang bisa kalian pilih yang menghadirkan beberapa transisi animasi yang berkelanjutan di versi One UI 6.1. Untuk fitur ini sayangnya memang kita tidak bisa mengkonfirmasi apakah seri handphone Samsung lainnya bisa mendapatkan fitur transisi wallpaper yang seamless ini. Karena untuk seri lain belum ada yang mendapatkan One UI 6.1. Kemudian untuk fitur yang kedua adalah fitur Always On Display Wallpaper. Sekarang di versi terbaru One UI 6.1 untuk tampilan Always On Display-nya akan hadir dengan opsi wallpaper yang bisa ditampilkan dengan opsi yang redup di tampilan Always On Display. Di versi sebelumnya opsi ini tidak hadir dan kalian hanya bisa memilih tampilan Always On Display dengan background yang hitam. Kemudian fitur baru yang ketiga di One UI 6.1 adalah sekarang kalian bisa menambahkan beberapa pilihan frame di tampilan wallpaper lock screen. Saat kalian memilih salah satu foto di galeri untuk dijadikan wallpaper di lock screen, sekarang di bagian bawahnya kalian bisa memilih beberapa efek frame sesuai dengan selera kalian. Di pilihan frame ini terdapat beberapa shape yang bisa kalian pilih dan kalian kombinasikan dengan warna tertentu. Dan di bagian kanan kalian juga bisa memilih warna untuk tampilan framenya. Kemudian di sini menariknya lagi ketika kalian memilih foto tertentu yang ada objek di dalamnya, kalian juga bisa memilih untuk menghapus background di belakang objek tersebut. Caranya di sini di bagian color kalian tinggal pilih erase background. Dan untuk objek yang ada di foto akan langsung diseleksi secara otomatis dan backgroundnya akan dihilangkan. Untuk fitur ini terlihat masih belum sempurna dan masih banyak bagian yang masih belum terseleksi. Apalagi untuk foto-foto yang sulit di tracing bagian pinggirnya. Dan di sini kalau kalian memilih untuk menghapus bagian background di foto tersebut, untuk warna frame dan background kalian bisa memilih dua warna kombinasi yang berbeda. Dan untuk kombinasi dua warna yang tersedia di sini juga bisa kalian ubah secara manual dan kalian ubah warnanya sesuai dengan selera kalian. Misalnya di sini untuk warna wallpaper di backgroundnya kita pilih yang warna biru dan untuk wallpaper di frame kita pilih yang warna merah. Dan di sini untuk wallpapernya bisa kalian sesuaikan dengan selera dan kreativitas kalian. Jadi sekarang untuk versi One UI 6.1 kalian bisa membuat tampilan lock screen yang lebih menarik dengan pilihan opsi frame yang baru dan juga opsi remove background. Kemudian selanjutnya selain menghapus background gambar wallpaper di lock screen, sekarang kalian juga bisa menghapus bagian background dari foto yang kalian tampilkan di Always On Display. Untuk menghapus tampilan background di tampilan foto Always On Display, kalian bisa masuk ke setting Always On Display, kemudian kalian tinggal pilih opsi erase background. Dan sekarang tampilan Always On Display pun akan langsung terhapus bagian backgroundnya. Untuk opsi ini hanya akan muncul kalau tampilan foto di lock screen terdapat objek yang bisa diseleksi secara otomatis. Kemudian selanjutnya masih di bagian lock screen. Di tampilan lock screen di sini terdapat pilihan efek di bagian opsi kanannya yang bisa merubah warna wallpaper sesuai dengan efek atau warna yang kalian inginkan. Di sini kalian bisa mengubah tampilan wallpapernya dengan efek warna hitam putih atau kalian juga bisa mengubah tone warna wallpapernya menjadi warna-warna tertentu. Kemudian di bagian lock screen terbaru One UI 6.1 sekarang juga terdapat opsi untuk menambahkan widget langsung di bagian lock screen. Untuk menambahkan widget di lock screen di sini kalian tinggal tap saja di bagian widget di bagian bawah jam di lock screen. Kemudian kalian bisa langsung pilih widget yang ingin kalian tambahkan di tampilan lock screen. Untuk widget ini nantinya juga akan langsung tampil di tampilan Always On Display. Untuk pilihan widgetnya sejauh ini hanya tersedia untuk beberapa aplikasi bawaan handphone Samsung saja dan masih belum ada pilihan widget dari aplikasi pihak ketiga lainnya. Kemudian fitur baru selanjutnya masih di bagian Always On Display. Di setting terbaru lock screen di One UI 6.1, sekarang kalian bisa menemukan opsi terbaru yang bernama Auto di setting Always On Display. Dengan memilih opsi ini tampilan Always On Display akan muncul terus-menerus kecuali di kondisi-kondisi tertentu seperti saat handphonenya di dalam kantong celana atau di kondisi yang terlalu gelap dalam jangka waktu tertentu. Kemudian fitur baru selanjutnya adalah fitur Photo Ambient Wallpaper. Fitur Photo Ambient Wallpaper ini bisa menampilkan wallpaper di lock screen dengan efek ambient sesuai dengan cuaca di hari tersebut.
Ketika cuacanya sedang hujan, nanti akan ada efek hujan di tampilan wallpapernya. Dan fotonya juga bisa kalian pilih sesuai dengan foto kalian sendiri yang ada di galeri. Untuk mengaktifkan fitur foto ambient wallpaper ini, kalian harus mengaktifkannya terlebih dahulu di setting Advanced Features. Kemudian pilih menu Labs dan pilih foto ambient wallpaper. Dan setelah mengaktifkan fitur ini di menu Labs, kalian bisa langsung menemukan fitur foto ambient wallpaper saat kalian memilih salah satu wallpaper di lock screen. Untuk pilihan foto ambient wallpaper ini hanya bisa kalian aktifkan untuk tampilan wallpaper di lock screen. Kemudian selanjutnya yang tak kalah menarik, kalian juga bisa generate wallpaper kalian sendiri untuk tampilan wallpaper di home screen ataupun lock screen. Untuk generate wallpaper dengan fitur terbaru ini, kalian tinggal masuk ke setting wallpaper, kemudian pilih menu generative wallpaper. Kemudian di sini kalian bisa pilih sebuah tema untuk wallpaper yang ingin kalian buat. Untuk promptnya di sini hanya bisa kalian pilih sesuai dengan prompt yang tersedia saja. Di sini kalian bisa pilih objek yang ingin kalian tampilkan di wallpaper dan juga warna dari wallpapernya. Dan setelah menentukan hal tersebut, kalian tinggal klik tombol generate dan selanjutnya akan tampil wallpaper sesuai dengan prompt yang kalian pilih. Dan tampilan wallpapernya ini bisa langsung kalian terapkan di tampilan home screen maupun di tampilan lock screen. Kemudian selain fitur generative wallpaper, terdapat juga fitur terbaru generative photo edit di versi One UI 6.1. Fitur ini juga perlu kalian aktifkan terlebih dahulu kalau belum aktif di setting Advanced Features dan pilih Advanced Intelligence. Kemudian di sini kalian bisa pilih opsi Photo Editor dan pilih Generative Edit. Selanjutnya kalian bisa langsung edit foto yang ada di galeri handphone Samsung kalian. Dan di sini terdapat beberapa fitur dari Generative Edit ini yang bisa kalian manfaatkan. Yang pertama adalah untuk menyesuaikan kemiringan dari foto, dan kalian bisa generate tampilan yang ada di bagian pinggir fotonya. Fitur ini akan sangat berguna untuk membenarkan foto dengan garis horizon yang miring. Jadi fotonya tidak perlu di zoom karena kalian bisa generate bagian pinggirnya secara otomatis dengan fitur ini. Kemudian selain untuk membenarkan foto yang miring, kalian juga bisa menghapus objek yang ada di foto dengan fitur Generative Photo Edit ini. Untuk memanfaatkan fitur ini, kalian tinggal seleksi saja objek di foto yang sedang kalian edit. Kemudian kalian tinggal tekan dan tahan di fotonya dan klik tombol hapus. Kemudian setelah beberapa saat, objek yang kalian seleksi tersebut akan terhapus dan bagian yang terhapus tersebut akan langsung terisi secara otomatis oleh AI. Dan fitur ini selain untuk menghapus objek yang ada di foto, juga bisa kalian manfaatkan untuk memindahkan objek yang ada di foto. Kalian tinggal seleksi saja objek yang ingin kalian pindahkan dari satu posisi ke posisi yang lain. Kemudian kalian tinggal klik tombol generate. Kemudian objek tersebut akan langsung berpindah ke posisi yang lain sesuai dengan yang kalian pilih. Dan bagian background yang terhapus di posisi objek awal akan langsung terisi secara otomatis sesuai dengan tampilan background di fotonya. Kemudian untuk tampilan lock screen di One UI 6.1 juga terdapat sedikit peningkatan dibandingkan versi sebelumnya. Sekarang untuk tampilan font di jam lock screen bisa kalian ubah dengan font yang lain sesuai dengan font yang bisa kalian download melalui Galaxy Store. Fitur ini baru saja ada di versi One UI 6.1 dan belum tersedia di versi sebelumnya. Jadi di versi One UI 6.1 ini kalian bisa mengubah tampilan font di lock screen dengan tampilan font yang kalian download dari Galaxy Store. Jadi kalau kalian pernah download font dari Galaxy Store, kalian bisa langsung menggunakan font tersebut untuk tampilan jam yang ada di lock screen One UI 6.1. Kemudian untuk tampilan alarm di versi One UI 6.1 ini juga terdapat sedikit peningkatan dibandingkan versi sebelumnya. Sekarang untuk tampilan alarm bisa kalian ubah warna backgroundnya, dan bahkan untuk tampilan alarmnya juga bisa kalian ubah dengan foto yang ada di galeri. Selain itu untuk tampilan jamnya juga ada beberapa opsi yang baru di tampilan alarm terbaru ini. Kemudian untuk setting display di One UI 6.1 juga terdapat fitur baru yang baru saja ditambahkan yang bernama Adaptive Color Tone. Fitur ini akan otomatis menyesuaikan tampilan warna di layarnya sesuai dengan kondisi pencahayaan di sekitar layar handphone. Kemudian selanjutnya terdapat juga sebuah penambahan fitur Super HDR terbaru di aplikasi galeri di versi One UI 6.1. Dengan adanya fitur ini, untuk tampilan foto yang ada di galeri handphone Samsung kalian akan tampil dengan warna yang lebih tajam dan lebih kontras. Walaupun demikian, tentunya untuk foto yang ada di handphone Samsung kalian kemungkinan akan terlihat sedikit berbeda dengan handphone Samsung yang lain yang belum ada fitur Super HDR di galeri ini. Kemudian untuk setting baterai di versi One UI 6.1 ini terdapat 3 pilihan opsi untuk battery protection. Di sini terdapat opsi yang basic, adaptive, dan maximum.
Sedangkan di versi One UI 6.0 sebelumnya hanya ada satu opsi battery protection saja, yang akan otomatis membatasi pengecasan smartphone hingga maksimal 85% saja. Sedangkan di versi One UI 6.1 ini terdapat 3 opsi yang berbeda. Untuk setting yang basic adalah setting yang standar yang bisa mengisi daya smartphone kalian hingga 100%. Sedangkan yang maksimum hanya bisa mengisi daya maksimal hingga 80% saja. Dan untuk yang adaptif akan otomatis pindah dari basic ke maksimum sesuai dengan jadwal tidur kalian di malam hari. Ketika jadwal tidur nanti settingnya akan pindah ke maksimum, dan ketika pagi hari akan pindah ke yang basic. Dan untuk kalian yang sering mengisi daya smartphone semalaman ketika sedang tidur, tentunya setting adaptif ini akan sangat berguna untuk kalian aktifkan. Kemudian selanjutnya terdapat juga sebuah penambahan aplikasi terbaru yang bernama Samsung Find. Untuk icon aplikasinya berwarna biru muda, dan ketika kalian aktifkan, di dalamnya kalian bisa langsung melihat lokasi dari perangkat Samsung kalian. Aplikasi Samsung Find ini adalah aplikasi baru yang baru saja ditambahkan di versi One UI 6.1 dan belum pernah kita temukan di versi One UI sebelumnya. Selanjutnya kita akan melihat fitur terbaru One UI 6.1 di aplikasi kamera. Untuk aplikasi kamera di versi One UI terbaru ini terdapat sedikit perbedaan dibandingkan versi sebelumnya. Di update terbaru One UI 6.1 ini untuk fitur Director's View sebelumnya, sekarang sudah diganti namanya dengan Dual Recording. Untuk pilihan opsinya juga sekarang hadir dengan tombol yang sedikit berbeda dengan versi sebelumnya. Kemudian masih di bagian aplikasi kamera, di sini untuk fitur Super Slow Motion terlihat sudah dihilangkan di update terbaru One UI 6.1. Akan tapi untuk fitur slow motionnya sekarang sudah bertambah dengan opsi resolusi yang lebih lengkap, dan kalian bisa memilih resolusi slow motion yang Full HD 240 fps. Sepertinya ini adalah opsi yang digunakan di setting Super Slow Motion sebelumnya. Dan sekarang untuk fitur slow motion ini juga bisa kalian rekam di resolusi 4K dengan frame rate 120 fps. Kemudian di update terbaru ini sekarang fitur Nearby Share yang sebelumnya ada di berbagai versi Android, sekarang sudah berganti namanya menjadi Quick Share. Untuk Quick Share ini adalah aplikasi untuk berbagi files di berbagai handphone Samsung. Dan sekarang dengan berubahnya Nearby Share menjadi Quick Share, jadi kalian sekarang bisa menggunakan Quick Share ini tidak hanya sesama handphone Samsung saja, tapi juga bisa langsung kalian gunakan ke berbagai device Android lainnya. Kemudian selain merekam langsung dengan mode slow motion di aplikasi kamera, di versi One UI terbaru ini kalian juga bisa membuat video yang biasa yang ada di galeri menjadi video slow motion. Untuk video biasa yang ada di galeri dengan resolusi Full HD 30 fps bisa langsung di-convert menjadi video slow motion yang tampilannya terlihat cukup smooth untuk sebuah video yang frame rate-nya hanya 30 fps saja. Caranya kalian bisa langsung edit video yang durasinya tidak terlalu panjang di galeri, kemudian kalian tinggal pilih opsi adjust speed di bagian bawah videonya. Kemudian kalian tinggal pilih saja bagian video yang ingin kalian buat slow motion, dan videonya pun akan langsung bisa kalian simpan dengan efek slow motion. Kemudian selain itu terdapat juga setting vividness terbaru untuk setting display di versi One UI terbaru ini. Untuk fitur vividness ini di awal One UI 6.1 ini hadir masih belum tersedia, dan di update terbaru baru fitur vividness ini hadir di seri S24 series. Kemudian terdapat juga update fitur AI di versi One UI 6.1 terbaru ini. Settingnya bisa langsung kalian temukan di setting Advanced Features dan pilih menu Advanced Intelligence. Di opsi ini terkumpul berbagai fitur AI yang bisa kalian manfaatkan di handphone Samsung kalian di berbagai aplikasi bawaan handphone Samsung. Dan bahkan tersedia juga di aplikasi Samsung Notes, Voice Recorder, dan Samsung Internet. Kalian bisa aktifkan settingnya di bagian Advanced Intelligence option ini sesuai dengan fitur-fitur AI yang ingin kalian gunakan. Kemudian salah satu fitur AI lainnya yang juga tak kalah menarik adalah fitur Circle to Search. Fitur ini bisa langsung kalian manfaatkan di berbagai tampilan layar dengan tekan di bagian tengah bawah layar handphone kalian atau di bagian tombol home. Kemudian setelah fitur Circle to Search ini aktif, kalian bisa langsung lingkari objek yang ada di layar. Kemudian fitur ini akan secara otomatis mencari info tentang objek tersebut di Google. Kemudian untuk melihat fitur menarik lainnya tentang One UI 6.1 dan beberapa tips setting lainnya, kalian bisa langsung tap di video yang tampil di layar. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video.